Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falseleri Rahmadi Fansyah dari kelas 12 MIPA 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah makalah. Di sini saya sudah membuat makalah karya sendiri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, di bagian pertama itu terdapat sebuah kata pengantar. Kata pengantar di sini menjelaskan apa-apa saja yang ingin saya bahas di dalam makalah ini. Selanjutnya yang kedua yaitu masuk ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini langsung kita masuk ke pengertian iptek. Baiklah, langsung saja di sini kita masuk ke penjelasan tentang submateri pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian iptek. Pengertian iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru, yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup itu adalah sedikit pengertian dari iptek. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu menerima perkembangan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini langsung saja kita jelaskan. Nah, berikut adalah sikap-sikap menerima kemajuan iptek yang tetap berpegang pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada sekitar 5 poin penting, 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama yaitu tetap rajin melakukan ibadah dan menjalankan perintah Tuhan sesuai agama masing-masing. Yang kedua yaitu tidak akan menyebarkan ujaran kebencian. Yang ketiga yaitu bisa memilih hal-hal positif di media sosial seperti akun-akun dakwah yang menambah ilmu dan pengetahuan. Yang keempat yaitu menjadikan perkembangan teknologi sebagai dasar atau alat yang digunakan untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan saling menolong dalam kebaikan. Poin yang terakhir yaitu memanfaatkan perkembangan kemajuan iptek untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu menunjukkan sikap positif terhadap perkembangan iptek dengan berpegang pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang menunjukkan sikap positif terhadap perkembangan iptek. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu sebelumnya di sini ada sekitar 6 poin. Di sini 1 2 3 4 5 6. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu selalu terbuka dan terus berinovasi untuk kemajuan Indonesia dengan selalu menghormati satu sama lain. Yang kedua yaitu selalu menerima dan menyebarkan informasi yang baik dan benar, serta dapat dipercaya dan tidak mengandung unsur penghinaan terhadap suatu agama atau keyakinan yang diyakini oleh setiap masyarakat. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sosial media sebagai sarana mempermudah silaturahmi antara masyarakat. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan teknologi sebagai pemersatu bangsa dan negara dengan berbagai perbedaan, terutama perbedaan agama yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu selalu belajar untuk menggali lebih dalam mengenai ilmu teknologi supaya Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya. Yang keenam yaitu tidak memanfaatkan kemampuan di dalam bidang teknologi untuk menipu atau melakukan kejahatan ataupun tindak kriminal lainnya. Yang selanjutnya kita masuk ke pengaruh positif
kemajuan iptek. Nah, di sini pengaruh positif ini terbagi oleh beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang politik, bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan dan keamanan. Langsung saja kita masuk ke bidang yang pertama, yaitu bidang politik. Nah, pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik yang pertama yaitu timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya sebuah kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Yang kedua, yaitu proses regenerasi kepemimpinan. Sudah jarang suatu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang ketiga yaitu di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi dan menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Itulah pengaruh positif di bidang politik. Yang selanjutnya kita masuk ke bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu bidang sosial. Dampak positifnya yang pertama, mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang yang jaraknya jauh. Yang kedua, waktu dan biaya lebih efisien. Yang ketiga, mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat cepat tersampaikan kepada masyarakat. Yang kelima yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasi dan diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya masuk ke bidang budaya. Yang pertama, kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara-negara lain. Yang kedua, teknologi yang ada di negara tersebut dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada. Yang ketiga, dapat men-share budaya yang ada di negara masing-masing. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi dari globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Selanjutnya, kita masuk ke bidang ekonomi. Nah, inilah pengaruh positif iptek di dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Nah, maksudnya di sini seperti pabrik ataupun yang lain-lainnya. Nah, kita ambil contoh pabrik. Nah, produktivitas mereka dalam untuk memproduksi sesuatu itu akan semakin meningkat karena adanya iptek. Seperti pabrik Indomie misalkan, karena dia sudah menggunakan mesin yang canggih. Nah, itulah dampak dari positif di bidang iptek. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Nah, di sini juga pertumbuhan ekonomi nantinya akan semakin meningkat dan mata uang rupiah Indonesia juga akan semakin kuat. Ini dikarenakan Indonesia banyak memproduksi suatu barang dan dia mengekspor keluar. Nah, dan itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia sehingga uang rupiah menguat. Yang ketiga yaitu persaingan dalam dunia kerja sehingga bekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini juga penting untuk orang-orang ataupun manusia yang sedang bekerja. Jadi mereka itu tertuntut untuk selalu menambah skill karena iptek ini kan tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Seperti yang kita lihat saat ini, contohnya adalah HP atau handphone. Nah, di sini kan handphone tidak ada henti-hentinya mengeluarkan generasi-generasi terbarunya. Nah, seperti itu jugalah manusia. Mereka akan berlomba-lomba
untuk selalu menambah skill dan pengetahuan mereka agar lebih baik dari yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu semakin maraknya penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini maksudnya semakin marak penggunaan TIK, nah akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini TIK ini maksud kan sekarang pendaftaran banyak sudah dilakukan secara online. Jadi juga untuk para pelamar yang jauh, apalagi di masa pandemi kayak sekarang ini, itu kan akan menyulitkan orang-orang untuk mendaftar secara offline atau langsung datang ke tempat orang yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Nah, dengan adanya teknologi iptek ini, orang-orang bisa mendaftar ke lowongan pekerjaan tersebut melalui handphone yang mereka miliki atau secara online. Yang selanjutnya, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Nah, yang selanjutnya lagi, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Ya, seperti yang kita lihat, karena semuanya bisa dikontrol melalui handphone, jadi dengan adanya kemajuan di bidang iptek ini tidak memerlukan banyak pegawai. Jadi untung yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu toko bisa lebih maksimal. Yang selanjutnya kita masuk ke bidang pertahanan dan keamanan. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Seperti yang kita lihat sekarang, seluruh dunia berlomba-lomba untuk membuat teknologi ataupun senjata-senjata yang memang bisa disebut mematikan. Karena ya setiap negara tentunya tidak ingin kalah dengan negara lainnya terhadap pertahanan dan keamanan untuk negaranya sendiri. Seperti ambil contoh, di Rusia sudah dikembangkannya nuklir, di Cina juga sudah dikembangkannya nuklir. Yang kedua yaitu teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kemajuan teknologinya sudah sangat pesat. Kita ambil contoh untuk nomor 2 ini, dikala kita atau tentara-tentara Indonesia sedang berperang. Nah, mereka di sini untuk menyampaikan informasi yang mereka ketahui tentang lapangan tempat kejadian perang tersebut, mereka malah menggunakan kemajuan di bidang iptek. Walaupun ini masih bisa kita bilang dengan radio, tapi radionya radio yang dalam skala yang sudah maju gitu. Yang ketiga yaitu pemerolehan personil militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Nah, di sini juga pendaftaran kita ambil contoh pendaftaran TNI AD. Nah, itu sudah menggunakan kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pengaruh negatif kemajuan iptek. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke pengaruh negatif kemajuan iptek. Nah, di sini sama dengan pengaruh positif, ada 4 poin, yaitu yang pertama di bidang politik, yang kedua di bidang sosial dan budaya, yang ketiga di bidang ekonomi, dan yang keempat di bidang pertahanan dan keamanan negara. Langsung saja masuk ke bidang politik. Masuk ke poin yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Nah, disinilah dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang politik. Yaitu kita ambil contoh misalkan hacker. Nah, hacker di sini dia bisa menyerang orang atau menyerang situs-situs yang mungkin di baliknya atau di belakangnya itu adalah orang-orang yang berpolitik gitu kan. Nah, jadi dia bisa menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaannya. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela.
Nah, dengan kemajuan iptek ini, dampak negatifnya salah satunya yaitu terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga yaitu kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Seperti yang kita tahu bahwa semua negara itu haus akan informasi terhadap negara lain agar negara tersebut tahu kelemahan dari suatu negara yang ingin dicarinya. Nah, dengan kemajuan iptek ini dari negara tersebut yang ingin mengetahui kelemahan dari negara lain, nah itu akan semakin mudah. Apalagi di dalam suatu negara tersebut terdapat orang-orang pintar yang dalam bidang iptek seperti layaknya para hacker. Yang selanjutnya kita masuk ke bidang sosial dan budaya. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu bidang sosial. Nah, contoh poin pertama yaitu maraknya perilaku penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya remaja. Ya, seperti yang kita tahu pada saat ini, teknologi seperti handphone banyak disalahgunakan oleh para remaja. Kita ambil contoh mereka mungkin membuka atau menggunakan situs-situs terlarang. Yang kedua yaitu timbulnya kejahatan publik. Nah, kejahatan publik di sini beragam. Bisa terjadi kayak penyerangan terhadap akun yang dia miliki ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bidang budaya. Yang pertama yaitu budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain. Nah, negatifnya di sini kita ambil contoh rendang. Rendang kan dari negara Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat. Nah, negara tetangga kita, negara Malaysia itu mengklaim bahwa rendang itu adalah dari negaranya. Nah, inilah yang dimaksud budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain. Yang kedua yaitu dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan iptek yang cukup pesat. Yang ketiga yaitu kehilangan jati diri budaya yang ada di negara tersebut, hilangnya semangat nasionalisme. Yang selanjutnya kita masuk ke bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi langsung saja masuk ke poin yang pertama yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini pun dampak di bidang ekonomi, dampak negatifnya yaitu misalkan nih ada seseorang yang ingin melamar pekerjaan tetapi dia tidak memiliki kapasitas atau kemampuan yang diharuskan oleh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Yang ketiga yaitu adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, di beberapa marketplace itu sudah sering terjadi penipuan perbelanjaan secara online. Nah, itulah pengaruh negatifnya kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang selanjutnya kita masuk ke bidang pertahanan dan keamanan. Poin yang pertama yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris, seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Nah, maksudnya di sini terorisnya bisa untuk mencari pengikut yang akan diajaknya untuk menjadi atau untuk bergabung di teroris tersebut. Yang ketiga yaitu munculnya perang informasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Ya, di sini seperti saya bilang tadi, hacker dia bisa menyerang siapapun karena dia pintar di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya kita masuk ke nomor 4 yaitu
strategi mengatasi dampak negatif kemajuan iptek. Nah, di sini ada beberapa poin. Ada sekitar 7 poin. Di sini akan saya bacakan. Di bawah ini adalah cara-cara bijak untuk menghindari dampak negatif kemajuan iptek. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Memegang erat budaya timur yang baik dan berusaha mempertahankan budaya-budaya asli masyarakat Indonesia. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara penggunaan teknologi yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan atau masalah di era globalisasi. Yang keempat, memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif. Yang kelima, penggunaan teknologi sebaiknya mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif. Yang keenam, tetap waspada dan menjaga diri dari berbagai dampak negatif kemajuan iptek. Yang ketujuh, yaitu tidak terlalu mengekspos kegiatan hari-hari yang bersifat privasi bagi diri sendiri. Langsung saja masuk ke yang kelima, yaitu sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan di bidang iptek. Oke. Yang pertama, sikap menghadapi pengaruh positif kemajuan iptek. Poin yang pertama, dengan sikap optimis bukan pesimis karena adanya harapan besar dari hasil iptek yang dapat dibagikan bagi kesejahteraan manusia. Dengan sikap arif dan peduli dengan iptek. Yang ketiga, yaitu dengan sikap menerima kemajuan iptek dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keimanan. Yang kedua, sikap menghadapi pengaruh negatif kemajuan iptek. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia di Indonesia. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Yang ketiga, mendorong dan mendukung upaya memperjuangkan keadilan antar bangsa. Nah, di sini kita masuk ke tugas mandiri. Saya ambil contoh di sini, polisi ringkus tersangka pembobol kartu kredit sebesar 1 miliar. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek. Nah, di sini saya akan bacakan sedikit. Polisi menangkap 2 tersangka pembobol kartu kredit yang terhubung dengan aplikasi internet banking. Kedua tersangka berinisial R dan D. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan penangkapan kedua tersangka sebagai tindak lanjut atas laporan seseorang korban yang mengaku mengalami kerugian hingga mencapai 1,1 miliar. Nah, di sini sebetulnya ceritanya masih panjang. Ini saya ambil intinya saja tadi. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa faktor utama terjadinya kasus tersebut? Nah, jawabannya ialah kasus tersebut merupakan salah satu dampak negatif di dalam kemajuan bidang iptek. Nah, jadi kasus tersebut merupakan kelalaian dari si korban atau orang yang uangnya diambil sebesar 1,1 miliar tersebut. Mengapa? Karena informasinya bocor atau beber di lingkungan. Nah, seperti yang saya bilang, disinilah para hacker dapat kesempatan yang tidak ia lewatkan. Nah, jadi terjadilah tindak kriminal tersebut. Yang kedua, itu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi kasus yang sama seperti itu. Jadi, hal yang sepatutnya kita lakukan untuk ataupun agar hal tersebut tidak terjadi kepada kita, yang pertama yaitu selalu berhati-hati terhadap lingkungan sekitar, selalu mengecek rekening yang kita miliki secara berkala. Tidak membeberkan privasi ataupun hal-hal yang hanya kita saja yang mengetahui. Jadi itu tidak perlu kita beberkan atau kita beritahu kepada orang lain. Yang keempat, selalu mengganti PIN ATM secara berkala. Yang selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya,
sanksi apa yang sebaiknya diterima oleh pelaku dalam kasus tersebut. Nah, sanksi yang diterima oleh pelaku tersebut haruslah sepadan dan setimpal dengan apa yang telah ia perbuat. Misalkan, kita ambil contoh, pelaku tersebut akan dipenjara sekian tahun sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, di sini ada refleksi di sini bisa dilihat. Yang selanjutnya kita masuk ke rangkuman atau bagian terakhir dari makalah ini. Yang pertama yaitu kata kunci. Kata kunci yang harus dipahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah kemajuan iptek, pengaruh positif iptek, pengaruh negatif iptek, dan globalisasi. Yang kedua, intisari materi. Poin yang pertama yaitu perkembangan kemajuan iptek memberikan dampak dari berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah, salah satu dampak positif kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Poin yang ketiga yaitu salah satu dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, nah itulah merupakan dampak negatif kemajuan iptek di berbagai bidang. Yang keempat yaitu dalam menghadapi berbagai dampak kemajuan iptek haruslah dilakukan strategi, yaitu dengan cara yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang erat budaya timur, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara penggunaan teknologi yang baik dan benar. Itulah rangkuman dari makalah saya. Nah, yang di bagian terakhir itu ada indeks di sini. Baik. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai makalah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.